Kelakuan emak-emak ini membuat orang geleng-geleng kepala. Saat berada di lokasi kecelakaan mobil terbalik, ia sibuk merekam gambar melalui telepon genggamnya. Bak wartawan televisi, ia berkeliling di lokasi kecelakaan mengambil setiap sudut. Sementara orang-orang yang berada di dekatnya sibuk mengomentari kelakuan emak-emak ini. Kemungkinan emak-emak ini mengambil gambar saat korban kecelakaan mobil di lokasi ini sudah dievakuasi. Seorang kakek tampak berupaya melepaskan diri dari perlakuan paksa dua pemuda. Menurut narasi yang terekam di video, kakek tersebut hendak dirampas uangnya di pinggir jalan yang diduga berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan, Sumatera Utara. Belum ada upaya pertolongan untuk membantu sang kakek. Nah, kalau yang ini, sepasang muda-mudi yang sedang mengendarai motor klasik disetop polisi yang diduga sedang razia kendaraan. Kemungkinan karena melanggar, polisi menyita motor klasik sang lelaki. Polisi pun membawa sepeda motor klasik tersebut. Sedangkan pasangan sejoli ini dibawa naik truk ke kantor polisi. Ya, gagal deh jadi Dilan, kata sang cowok. Hingga saat ini, baru 17 korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pratiwi di Selat Makassar, Sulawesi Selatan yang berhasil diselamatkan. Hari ini tim Basarnas meneruskan kembali pencarian 26 korban yang belum ditemukan. Tim Basarnas juga mengerahkan helikopter Super Puma untuk menyisir perairan di Selat Makassar. Pencarian korban via udara dilakukan agar pemantauan area penyisiran lebih luas. Pada pukul 08.30 KN SAR Kamajaya bersama dengan tim Basarnas ada 30 orang untuk diterjunkan dalam mencari korban yang belum tertemukan, yaitu 26 orang, di mana informasi yang kami dapatkan sudah ditemukan 17 orang selamat. Sementara 10 korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pratiwi di Selat Makassar yang selamat telah diserahkan kepada pihak keluarga di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, KM Ladang Pratiwi dengan rute Pautere ke Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dilaporkan tenggelam pada Kamis 26 Mei 2022 jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Cuaca yang buruk sejak Kamis lalu menjadi salah satu faktor menghambat penyelamatan sehingga kapal tersebut sempat terombang-ambing sebelum tenggelam. Pemirsa, hari kedua perubahan rute KRL Bogor dan Bekasi karena adanya switch over ke 5 di stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral transit tetap dilanjutkan pihak KAI Komuter. Meski perubahan rute sudah disosialisasikan, namun masih ada masyarakat yang kebingungan. Hari kedua perubahan pola operasi KRL rute Bogor dan Bekasi, sejumlah penumpang mengaku masih bingung. Meski demikian, pengguna merasa terbantu dengan adanya petugas yang mendampingi. Sempat semrawut di hari pertama penerapan rute baru, hari ini kepadatan di stasiun Manggarai lebih terurai. PT KAI Komuter memastikan perubahan pola operasi rute KRL ini tetap dilanjutkan. Rute perjalanan kereta rel listrik komuter lain mengalami perubahan pada lintas Bogor, Depok, dan Cikarang, Bekasi. Perubahan rute ini terjadi sejalan dengan pelaksanaan switch over ke-5 di stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral. Jadi switch over itu akan berlaku jangka panjang, ya. Jadi ini kan kita sudah tadi sampaikan, rel kita tidak lagi di bawah semua, tetapi sudah ada di layang, sehingga kereta-kereta yang ada di layang tidak mungkin turun, ya. Jadi makanya pola operasi saat ini yang dari Bogor semuanya lewat layang sehingga melayani Jakarta Kota. Yang melayani full bracket, ya, namanya full bracket dari Cikarang, Bekasi, Jatinegara, Manggarai, masuk ke Angke ataupun Kampung Bandan, nanti lewat Pasar Senen, balik ke Jatinegara, balik ke Cikarang, muter, balik juga dari
Jatinegara ke Pasar Senen, balik nanti dari Manggarai. Tapi ada juga yang PP, yang melalui Manggarai, balik lagi ke Manggarai, itu namanya PP ya, half record. Jadi ini yang harus terus kami sosialisasikan, sehingga sebenarnya akan ada potensi-potensi stasiun transit lainnya setelah Manggarai seperti Angke, Kampung Bandan. Bagi penumpang dari Bogor atau Depok yang akan ke Tanah Abang, Sudirman, Angke, hingga Kampung Bandang harus transit di stasiun Manggarai. Begitu pula bagi penumpang dari Bekasi, Cikarang yang akan menuju Cikini hingga Jakarta Kota harus transit di stasiun Manggarai. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di stasiun Manggarai, kita sudah terhubung dengan reporter Vito Erlangga. Vito, bisa dijelaskan bagaimana situasi di stasiun di penerapan rute baru hari kedua ini? Ya, baik April dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa situasi terkini untuk situasi pasca perubahan rute KRL di stasiun Manggarai sendiri seperti berdasarkan pemantauan kami sejak minggu siang hingga minggu petang, untuk kepadatan penumpang masih terjadi di sejumlah peron seperti di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di peron 10 dan hingga peron 13, yang mana peron ini merupakan peron yang melayani penumpang lintas Bogor menuju ke arah Jakarta Kota. Dan untuk berdasarkan pemantauan kami, April dan pemirsa, memang kami memantau masih terdapat sejumlah penumpang KRL yang nampaknya belum beradaptasi dengan adanya rute KRL baru ini. Banyak di antara mereka yang nampak masih kebingungan terkait dengan berbagai perubahan operasional rute. Maka dari itu, dari pihak PT KAI Komuter Line sendiri hingga saat ini masih terus menyiagakan sejumlah personil begitu untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang kebingungan saat melakukan transit di Manggarai. Khususnya yaitu adalah penumpang lintas Bogor dan lintas Bekasi, yang mana seperti kita ketahui, jika biasanya penumpang yang mengarah dari arah Bogor ingin menuju ke arah Tanah Abang ini bisa dilakukan secara langsung menggunakan satu kereta, namun saat ini harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Dan untuk kepadatan sendiri untuk di jam-jam sibuk di akhir pekan ini memang jika kita bandingkan dengan hari kemarin atau pada Sabtu kemarin pada awal penerapan perubahan pola rute, namun pada hari ini kami memantau sudah cukup terurai begitu, April, dan nampaknya memang sejumlah dari PT KAI Komuter Line sendiri sudah melakukan penebalan dengan menyiagakan sejumlah personil serta mempertebal atau memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan rute KRL. Dan sementara itu, berdasarkan data yang kami terima, April, dari PT KAI Komuter sendiri menyebut bahwa untuk jumlah orang yang transit di stasiun Manggarai pasca penerapan rute baru ini setidaknya yaitu paling sedikit 120.000 hingga 200.000 penumpang per harinya yang transit di stasiun Manggarai. Dan yang perlu kita soroti bersama yaitu, April, bahwa memang adalah volume atau potensi lonjakan volume penumpang khususnya pada hari kerja atau pada hari Senin besok. Dan untuk mengantisipasi hal ini, dari pihak PT KAI Komuter Line sendiri sudah menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya akan menerapkan sebanyak 1.054 perjalanan dan akan mempersempit jarak headway atau jarak antar kereta api supaya tidak terjadi penumpukan khususnya di stasiun transit yaitu stasiun Manggarai. Selain itu, dari pihak PT KAI Komuter Line juga rencananya akan menyediakan kereta darurat yang dinamakan kereta luar biasa, yang mana kereta ini akan beroperasi khususnya pada jam-jam sibuk pada hari kerja, yang akan disiapkan di stasiun Duri yang nantinya akan melayani sejumlah rute seperti menuju dari stasiun Manggarai menuju ke Kampung Bandan dan menuju ke Jakarta Kota. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, April. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, 3 hari pasca hilangnya Eril, putra sulung Ridwan Kamil, keluarga dan kerabat dekat menggelar doa bersama di rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Sanak saudara tak kuasa menahan tangis menanti kabar keberadaan Eril. Keluarga, rekan, dan kerabat berdoa meminta keselamatan untuk Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Pihak keluarga mengapresiasi upaya pencarian yang telah dilakukan pihak otoritas Swiss dan pihak KBRI. Pihak keluarga juga meminta kepada seluruh warga Jawa Barat pada khususnya untuk membantu mendoakan keselamatan Eril. Tapi tidak mengurangi upaya ikhtiar, dan kami memandang ikhtiar yang dilakukan oleh otoritas komunikasi kemudian KBRI ini sudah sangat profesional. Jadi kita tentu berharap mendapatkan hasil dengan sesuai harapan. Berikanlah keselamatan baginya ya Allah di dalam menghadapi musibahmu ini ya Allah. Selamatkan ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Mampu ya Allah. Semua di luar perhitungan manusia yang tidak mungkin, Engkau Maha Mungkin ya Allah. Sementara itu, ratusan pegawai kantor Pemprov Jawa Barat juga menggelar doa bersama di Masjid Al-Mutakin, Gedung Sate, Kota Bandung. Doa bersama digelar untuk memberikan dukungan bagi Gubernur Ridwan Kamil dan keluarganya. Mereka juga memohon keselamatan dan yang terbaik untuk sang putra Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang belum ditemukan di Sungai Ar, Bern, Swiss. Pemirsa, Sungai Arn di Swiss tengah jadi perhatian masyarakat Indonesia usai hilangnya Eril saat berenang. Jurnalis Ayus Prabu Revolusi menyusuri langsung Sungai Arn untuk melihat dari dekat lokasi hilangnya putra Ridwan Kamil. Kota Bern di Switzerland saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Peristiwa hilangnya Emeril Kamil, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengejutkan kita semua. Saya bergegas mendatangi Kota Bern untuk melihat dari dekat Sungai Ar, tempat di mana Eril hilang saat berenang. Ini adalah salah satu akses untuk menuju ke Sungai Arn. Seperti yang bisa Anda saksikan, di hadapan saya adalah Sungai Arn dan ini masih jauh ke bawah ya, kurang lebih sekitar 40 meter ke bawah. Tidak mudah untuk turun dari jalanan ke Sungai Ar. Saya sekarang berada di salah satu tepi di Sungai Arn dan ini merupakan salah satu titik saja dari sekian banyak titik di mana penduduk bisa masuk untuk berenang menuju ke titik-titik tempat di mana Sungai Arn itu dijadikan sebagai tempat untuk berwisata. Sebagai informasi saja bahwa bentangan Sungai Arn ini ya kurang lebih sekitar 280 km mengelilingi kota Bern yang merupakan ibu kota dari Swiss, dan kalau kita lihat ini merupakan jalur terbuka. Semua penduduk bisa lalu lalang di sini ya, ataupun juga bisa langsung turun. Kalau kita lihat ini ada pegangannya nih, ada pegangan untuk masuk, terjun atau turun ya ke Sungai Arn. Coba kita lihat itu. Nah, kalau kita perhatikan untuk masuk ke sungai ini tinggal turun seperti ini dan walah bisa langsung masuk ke sini. Tapi juga pemirsa, yang penting juga untuk kita ketahui ya bahwa ternyata di balik sungai yang tenang ini, kalau kita lihat arus di bawahnya rasanya cukup deras ya. Mungkin kalau kita lihat nih, ada garis ini saya lemparkan saja untuk memberikan visualisasi ya sebagaimana cepatnya aliran sungai di sini. Di bawahnya langsung masuk menuju ke sana. Jadi rasanya harus berhati-hati ya jika
kita ingin memutuskan untuk berenang di Sungai Ar ini. Walaupun demikian, berenang di Sungai Ar merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat di Kota Bern. Bahkan juga sudah menjadi bagian dari budaya UNESCO atau budaya otentik penduduk kota ini. Bagi penduduk Kota Bern, terutama di musim panas, Sungai Ar adalah lokasi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun hanya untuk sekedar berolahraga. Ya, nah sekarang saya berada di salah satu titik di mana penduduk bisa langsung berenang ke Sungai Ar ini. Nah, di aliran sungai ini ya pemirsa, ini kalau saya rasakan sangat dingin sekali karena sungai ini menampung lelehan dari es ya yang ada atau salju yang ada di atas di puncak, dan juga pada saat kejadian informasinya sungai ini suhunya kurang lebih sekitar 16 derajat Celcius, jadi sangat dingin. Lalu di tengah sana juga kedalamannya bisa mencapai hingga 20 meter, jadi cukup dalam. Ya pemirsa, sekarang sudah memasuki hari ketiga pencarian dari Kang Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa Kang Emil sendiri saat ini sedang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pencarian sang putra. Kita masih berharap tentu akan ada titik terang ya ditemukannya Kang Eril yang tentunya menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya lihat di sosial media di mana-mana semuanya mendoakan agar Kang Eril bisa segera ditemukan, dan ya harapan terbaik lah untuk keluarga dari Kang Ridwan Kamil ya. Sekarang ini tim SAR masih melakukan pencarian, bahkan juga dari informasi yang saya dapatkan mereka melakukan pencarian menggunakan drone dengan teknologi sensor panas badan yang bisa melihat atau mendeteksi adanya tubuh ya di dalam cairan atau di dalam air seperti ini. Nah, kita harapkan saja akan ada informasi bagi kita semua, update terbaru yang tentunya membuat kita bisa berharap lega. Prabu Revolusi, Sungai Ar, Bern, Switzerland. Ya, ibu hamil di Desa Dodolo, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 18 km untuk bisa sampai ke puskesmas. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.